Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia wirausaha merupakan dunia yang sangat menarik dan penuh dengan peluang. Dalam era digital ini, berwirausaha tidak lagi menjadi sesuatu yang eksklusif, tetapi dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki hasrat, kreativitas, dan tekad yang kuat. Dalam video ini, saya akan membahas tentang evaluasi potensi wirausaha saya. Saya Rizky Monika dengan NIM F1S1 22185 dengan dosen pengampu Ibu Reni Aryani Eskom MSI. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan produk yang saya jual. Jadi, selama mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri ini, saya berwirausaha apa? Jadi, usaha yang saya sedang fokuskan yaitu menjalankan usaha berjualan minuman racikan sendiri. Yang sekarang telah saya jalankan yaitu minuman yang bernama drink gado-gado. Tujuan saya membuat es ini agar orang-orang bisa merasakan minuman yang saya buat. Karena minuman yang saya buat ini terbuat dari bahan-bahan yang aman dan bergizi, membuat sehat sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Nah, apa sih drink gado-gado itu? Jadi, drink gado-gado itu terbuat dari buah-buahan yang terdiri dari buah naga, jeli, dan rumput laut. Dan ditambah susu. Kalau ditanya soal rasa, pastinya segar dan enak banget. Dan kaya khasiat. Karena ada rumput laut yang memiliki khasiat tinggi ditambah dengan buah-buahan lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapan selama saya melakukan usaha ini. Jadi, awal mula saya usaha, tentunya yang terlebih dahulu saya lakukan membuat resep minumannya. Selanjutnya, saya mengambil foto produk, lalu dilanjutkan dengan membuat iklan produk. Supaya apa? Supaya minuman yang saya jual ini bisa dilihat oleh khalayak ramai. Di sini saya juga menawarkan produk secara langsung. Tak hanya itu, saya juga menawarkan produk secara online. Nah, di sini ketika saya melakukan penjualan secara online, ternyata ini sangat sulit ketika COD karena minuman yang saya jual ini masih menggunakan cup gelas. Jadi, tidak efisien ketika saya melakukan COD. Selanjutnya, saya berpikir untuk merubah kemasan. Nah, di sini saya membuat terlebih dahulu logo produk saya supaya apa? Supaya nantinya terlihat lebih menarik. Nah, ini setelah produk saya dirubah. Selanjutnya saya mempromosikan lagi produk saya. Nah, ini ketika saya sedang melakukan COD. Ternyata menggunakan botol ini lebih efisien daripada menggunakan cup gelas plastik. Nah, di sini menghitung keuntungan per bulan jika memenuhi target. Jadi, di sini ada total biaya pengeluaran per hari yaitu ada 110.000, ada jumlah produksi yang saya inginkan yaitu 40 cup dalam sehari. Nah, ini ada penentuan harga jual. Nah, untuk harga jualnya 5.000 untuk mencari labanya, nah, berarti sehari ini harus terjual 22 cup. Nah, saya bisa mendapatkan laba jika ini ya, 40 cup ini terjual semua itu mendapat keuntungan yaitu 90.000. Terus target 1 bulan ini dalam penjualan bisa sampai 6 juta lalu dipotong dengan biaya pengeluarannya yaitu ada 3.300 ditambah 100 biaya operasional jadi 3.400 jadi 6 juta 6 juta dikurang 3.400 yaitu 2.800 keuntungan saya dalam per bulan. Feedback. Nah, ternyata apa yang saya jalankan ini tidak semudah yang saya pikirkan. Jadi feedback saya selama saya menjalankan usaha ini banyak sekali. Dari yang saya harus bangun pagi-pagi untuk menyiapkan bahan-bahan dan harus mengerjakan tugas-tugas kuliah. Dan ada juga ketika saya melakukan penjualan yang dimana modal per hari saya ini tidak kembali. Jadi bahan baku seperti buah naga, jeli, rumput laut ini saya minum sendiri. Karena di kosan saya tidak ada kulkas. Tak hanya itu ketika saya melakukan COD yang dimana saat itu masih menggunakan cup gelas plastik yang dimana minuman itu tumpah ketika saya melakukan pengantaran dan masya Allahnya ketika bulan Ramadan saya berjalan itu selalu habis dan memperoleh keuntungan walaupun tidak sesuai dengan target saya. Nah, di sini ada beberapa keahlian yang harus saya perbaiki dan yang harus saya tingkatkan lagi. Ini menurut saya ada keuangan, ada pemasaran, ada akuntansi, ada perencanaan bisnis, dan juga ada pengembangan produk dan jasa, dan yang terakhir yaitu manajemen personalia. Ini yang menurut saya yang harus saya perbaiki, yang harus saya tingkatkan lagi dalam untuk
untuk menjadi wirausahawan. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.